Nah, kita mulai dengan kuliah bilangan kompleks ini. Ya. Kita sudah memperoleh objek dari bilangan kompleks, yaitu kumpulan dari matriks. Ya. Jadi, himpunan bilangan kompleks adalah kumpulan dari matriks ini. Nah, seperti sudah disebutkan di video sebelumnya, kita akan menuliskan bilangan kompleks ini dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu cukup sebagai pasangan terurut saja. Nah, operasi penjumlahannya ya kita turunkan dari matriks itu. Ya, jadi kalau saya punya dua buah matriks dijumlahkan, ya setiap elemennya kita jumlahkan dan hasilnya adalah matriks yang seperti ini. Artinya pada pasangan terurut ini kalau kita jumlahkan ya komponen wise ya. Jadi kira-kira ini tidak masalah, sudah terlalu sering. Nah, sekarang operasi perkalian ya. Ya. Jadi perkaliannya kita lihat adalah diagonalnya berubah menjadi seperti ini dan skew diagonalnya, diagonal miringnya ini eh, bentuknya adalah penjumlahan seperti ini. Nah, ini kita copy saja pada pasangan terurut itu. Ya, jadi kalau saya punya dua buah pasangan terurut seperti ini, hasil kalinya adalah mengikuti pola yang ada di sini. Ya. Sedangkan diagonal miringnya kita lihat adalah ini, jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini mudah diingat karena kita sudah belajar tentang matriks. Jadi hasil kalinya tidak sesuatu yang datang dari langit. Nah, sifatnya tertutup sudah jelas, ya. Asosiatif, penjumlahannya komutatif, ada unsur identitas terhadap penjumlahan, dan setiap bilangan kompleksnya itu ada inverse terhadap perkalian, penjumlahan. Ya, seperti itu. Nah, untuk perkalian, kita lihat bahwa tertutup juga, asosiatif juga. Oh, ini komutatif ya. Maaf, harusnya ini komutatif. Ada unsur identitas terhadap perkalian dan inversnya berarti kan tidak termasuk nol ya. Ada hasil seperti ini. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit komentar mengapa asosiatif ini ya. Jadi asosiatif ini itu memperluas ya. Jadi sekarang kita boleh menginterpretasikan suatu operasi penjumlahan dari tiga unsur. Karena kita mau menghitung dengan cara ini dulu, baru kemudian dijumlahkan dengan ini, itu tidak masalah. Oleh karena itu, dengan adanya hukum asosiatif terhadap penjumlahan, ya artinya kita boleh menulis seperti ini. Terhadap perkalian, artinya kita boleh menulis seperti ini. Ya. Nah, dari dua operasi ini, bagaimana kombinasinya? Kombinasinya adalah sifat distributif ini, yaitu kita lihat bahwa dijumlahkan dulu, baru kemudian dikali,
itu akan sama saja dengan dikalikan dulu, baru kemudian dijumlah. Ya, jadi ada urutan operasi penjumlahan dan perkalian. Ya. Nah, mungkin di pelajaran yang lain kita akan membahas banyak mengenai sifat ini. Ya, jadi di sini kita terima prinsipnya seperti di bilangan real saja. Oke. Nah, mungkin ada satu tapi yang perlu bahwa eh, maaf mungkin balik lagi yang tadi ini yang disebut sebagai grup terhadap penjumlahan dan ini grup terhadap perkalian ya. Jadi mungkin itu istilah untuk ini. Nah, eh, implikasi dari sifat grup penjumlahan ini adalah kalau kita punya eh, sistem bukan sistem persamaan linier terhadap operasi tambah ya ini persamaan linier ini yang tidak diketahui ini diketahui ya. Begitu saya ambil AB ini tidak diketahui dia selalu mempunyai jawab dan tunggal ya harusnya. Oke. Nah, jawab tersebut juga tunggal yaitu Z sama dengan B min A. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Itu dengan menggunakan sifat asosiatif, komutatif, dan adanya unsur terhadap penjumlahan, maka kita akan bisa mencari jawabnya itu. Nah, ini jawab itu adalah karena di sini disebut sekedar inverse aditif ya. Demikian pula terhadap perkalian. Ya, terhadap perkalian, maka persamaan liniernya, persamaan linier terhadap operasi perkaliannya bentuknya seperti ini. Ya, jadi bagi yang sudah belajar grup, kalau ada operasi bintang, maka persamaan liniernya itu adalah X sama dengan B ya. Untuk diketahui, jika diketahui A dan B, maka persamaan liniernya adalah seperti ini dan seperti ini. Tetapi karena kita grupnya komutatif, maka cukup salah satu saja. Dan dia akan punya jawab tunggal. Nah, kombinasi dari ini persamaan liniernya bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi ini perkalian, jumlah, ya, dan masih ada yang eh, tidak diketahui yaitu Z. Nah, dalam hal ini perhatikan bahwa A itu tidak boleh nol ya. Jadi nanti eh, kalau A tidak nol maka A min inverse itu ada. Jadi saya tidak membahas itu lebih lanjut. Nah, sekarang kita ingin langsung saja bilangan kompleks kita itu adalah pasangan terurut seperti ini. Dengan penjumlahannya adalah seperti biasa, komponen wise, dan perkaliannya seperti yang telah disebutkan di depan, yaitu X kali U minus Y minus V, kemudian kombinasi XV plus YU. Dan nanti kita akan bisa mengoperasikan ini dengan lebih mudah. Nah, elemen nol adalah identitas terhadap penjumlahan dan 10 adalah identitas terhadap operasi perkalian. Nah, sekarang seperti yang sudah disebutkan tadi, sebetulnya kalau di lapangan bilangan real, persamaan linier akan punya jawab. Ternyata di kompleks, persamaan linier juga punya jawab.
Sekarang masalahnya di bilangan kompleks, persamaan kuadrat pun punya jawab. Ya. Jadi yang paling sederhana adalah Z kuadrat ditambah satu nol sama dengan nol nol. Atau dengan kata lain, persamaan kuadrat Z kuadrat min satu nol. Ya. Jadi seakan-akan ini adalah minus dari identitas. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan. Jadi dengan cara kalau Z-nya sama dengan XY, maka Z kuadrat itu berubah seperti ini. Ya. Nah, dia harus sama dengan eh, min 1 nol. Ya. Min 1 nol artinya adalah X kuadrat min Y kuadrat sama dengan min 1 dan 2XY itu sama dengan nol. Nah, dari sini jawabnya mudah kalau kita selesaikan ini terlebih dahulu. Ya. Jadi hasilnya adalah X sama dengan nol atau Y sama dengan nol. Kemudian kalau Y nol, maka X kuadrat sama dengan min 1. Jadi tidak ada jawab. Ya. Jadi haruslah yang lainnya X-nya nol, min Y kuadratnya begini, dan Y-nya menjadi plus minus 1. Perhatikan bahwa di sini X dan Y-nya bilangan real ya. Jadi, oke. Nah, jadi jawabnya dia punya dua jawab. Ya, tadi X-nya nol dan Y-nya, ya, X-nya nol dan Y-nya plus minus 1. Jadi dia punya jawab seperti ini. Nah, oke. Nah, kita ingin menuliskan pasangan bilangan real ke notasi penjumlahan seperti itu. Ya, jadi kita lihat lagi, bilangan kompleks itu adalah pasangan terurut seperti ini dengan operasinya seperti yang lalu. Kemudian kita dengan operasi seperti itu artinya kalau kita perhatikan himpunan bilangan seperti ini yaitu yang pertama tidak nol, yang kedua nol. Ya. Yang pertama boleh nol, tetapi terutama yang tidak nol gitu. Nah, himpunan ini tertutup terhadap penjumlahan, lihat hasilnya. Demikian pula terhadap perkalian. Jadi kita bisa membuktikan bahwa ini juga lapangan, ya. Lapangan yang dapat diidentifikasi sebagai dapat diidentifikasi sebagai bilangan real. Ya, ini maaf. Oke. Nah, kemudian ambil elemen khusus ini kita sebut sebagai I, ya. Maka perhatikan bahwa I kuadrat itu sama dengan min 1 nol. Ya. Jadi ini kurang lebih nanti cikal bakal dari I itu sama dengan akar min 1. Nah, jadi untuk setiap X, setiap set XY dapat dituliskan sebagai jumlah sebetulnya ya. Jadi X XY bisa ditulis sebagai X kali X, nol plus Y 01. Ya. Dan ini menjadi ya bisa langsung ditulis seperti ini. Dan kalau ini adalah X, ini Y, maka dia bisa ditulis sebagai X plus YI. Ya. Jadi dengan penulisan sederhana bahwa X, nol akan ditulis sebagai X dan Y, nol akan ditulis sebagai Y. Nah, operasi penjumlahannya mudah sekarang, ya.
Jadi tinggal seperti itu. Eh, X1 plus X2, Y1 plus Y2I. Nah, nanti akan disebut sebagai ini bagian real, ini bagian imajiner. Jadi pada penjumlahan, bagian real dijumlahkan, bagian imajiner juga dijumlahkan. Nah, operasi perkaliannya, ya, operasi perkaliannya seperti biasa, kita punya dua buah bilangan kompleks. Kemudian kalau kita baca sebagai perkaliannya adalah seperti ini. Nah, sekarang tidak perlu lebih khawatir lagi. Kita dapat menghitung perkalian itu hanya seperti biasa saja, ya. Seperti kita mengalihkan eh, dua binomial, ya. Dua polinomial dengan dua suku, dan hasilnya adalah X1 kali X2, X1 kali Y2I nanti ada di sini, dan Y1I kali Y2I itu adalah Y1 plus Y2I kuadrat, dan ini nanti akan berubah menjadi min 1, ya. Akan berubah jadi min 1, oleh karena itu akan hasilnya di sini, ya. Jadi Anda harus jangan hanya mendengar, Anda harus coret-mencoret. Nah, jadi bilangan imajiner itu didefinisikan seperti ini, I kuadrat sama dengan min 1. Ya, jadi kalau kita hitung, I pangkat 0 itu akan selalu 1, I1, I kuadrat, I pangkat 3, I pangkat 4 balik lagi 1. Jadi kita lihat bahwa I pangkat 4 itu eh, selalu 1, oleh karena itu nanti juga seperti biasa, ya, I pangkat N kali I, sorry, I pangkat N ditambah 4 akan sama dengan I pangkat 4 kali I pangkat 4. Jadi ini 1, oleh karena itu kita memperoleh bentuk seperti ini. Nah, contoh biasanya berapa hitung I pangkat 23. Ya, jadi karena kita tahu bahwa pangkat 4 itu akan 1, kita bagi dengan 4, hasilnya seperti itu. Dengan demikian, I pangkat 23 itu akan sama dengan I pangkat 3. Ya, yang ini hilang. Ya. Jadi sama dengan min 1, I pangkat 3. Ya. I pangkat 100, saya kira mudah, eh, karena dia bentuknya 4N, jadi eh, maka I pangkat 100 itu adalah 1. I pangkat 2026, ya, kita bagi juga dengan 4, ya, bisa 2. Jadi dengan demikian I pangkat 2026 itu adalah sama dengan I kuadrat, dan I kuadrat itu adalah min 1. Oke, jadi secara umum I pangkat N itu adalah sama dengan I N mod 4, ya. Sisa dari pembagian dengan 4. Ya, jadi ini dibacanya adalah sisa dari pembagian N oleh 4. Nah, kita lihat bahwa sekarang dengan notasi itu, penjumlahan, kalau kita punya W sama Z sama dengan X plus YI, maka inverse terhadap penjumlahan itu adalah tinggal seperti ini saja. Saya kira mudah diterima. Terhadap operasi perkalian,
Ya, jadi perhatikan bahwa setnya ini tidak boleh nol ya. Dan kita akan melihat bahwa dia tidak boleh nol itu salah satu tidak nol. Ya. Dan kita akan mencari bilangan W sehingga hasil kalinya sama dengan satu. Jadi kalau kita tuliskan W sama dengan UIV, maka set kali W itu adalah seperti ini. Dan ini harus sama dengan satu. Jadi artinya adalah eh, ini satu dan ini nol. Ya. Oke. Dengan demikian, eh, W sama dengan superset itu dapat dicari, ya. Anda harus cari sendiri bahwa pada akhirnya W sama dengan superset itu dapat dicari seperti ini. Oke, lanjut. Untuk memudahkan penulisan, kita akan mendefinisikan elemen conjugate itu. Ya. Nah, jadi elemen conjugate itu apa? Yaitu kalau saya punya bilangan kompleks, maka bagian imajinernya itu diberi tanda minus ya. Dan di sini ada tanda itu mengatakan adalah conjugate dari set. Nah, selanjutnya sebelah yang tadi superset ya. Jadi W sama dengan set sama dengan satu. Jadi artinya adalah W itu superset ya. Itu adalah mudah dikalikan set bar. Atas dikalikan set bar, bawahnya dikalikan set bar, dikali-kalikan saja, jadi kita akan memperoleh bentuk ini ya. Jadi tidak perlu dihafalkan, tapi dipahami. Oke, ya, saya kira mungkin yang kuliah ada membuat pekerjaan-pekerjaan yang sudah disediakan, ya. Bagi yang berminat, boleh saja untuk japri eh, kalau perlu catatan kuliah ini.